Iya, silakan duduk. Ini dengan saudari Abi ya yang hubungi saya kemarin untuk konseling. Iya ibu. Terus apa kesibukan Abi sekarang ini? Saat ini tuh saya kuliah dan saya sudah masuk di semester 4. Tapi sebentar lagi saya juga akan masuk di semester 5. Wah, iya. Oke, sebelum kita masuk dalam proses konseling, saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu di dalam proses konseling ini, di dalamnya ada kode etik yang terdapat asas diantaranya asas kerahasiaan, di mana asas ini itu segala bentuk permasalahan yang akan diceritakan di dalam konseling ini akan bersifat rahasia dan saya tidak akan menceritakannya ke orang lain. Jadi saudara Abi tidak perlu khawatir untuk menceritakan masalah dari Abi. Jadi kalau begitu saya juga merasa lega dan saya juga bisa menceritakan kepada ibu beban yang saya tampung saat ini. Oke, langsung saja kita masuk dalam proses konseling, tetapi saya meminta kesediaan saudari Abi untuk mencari posisi yang nyaman agar menceritakan permasalahan Abi juga merasa nyaman dan aman. Apakah saudara Abi sudah merasa nyaman? Iya Bu, saya sudah merasa nyaman. Oke, langsung saja kita masuk dalam proses konseling. Jadi saya mempersilakan saudari Abi untuk menceritakan permasalahan dari Abi. Jadi begini Bu, permasalahan saya itu pas masuk kuliah terus semester 1 dan semester 2 itu kan saya punya laptop. Tapi sepas masuk semester 3 itu laptop saya rusak. Jadi saya sudah mencoba untuk memperbaiki laptop saya yang rusak itu dan laptop saya juga bisa menyala. Tapi tidak bertahan lama. Pas saya masuk semester 4 ini laptop saya rusak kembali. Terus saya juga mau ada pikiran saya untuk mencoba memperbaikinya lagi, tapi saya tidak memiliki biaya untuk memperbaiki laptop saya yang rusak. Saya mau minta ke orang tua saya juga, sedangkan orang tua saya sekarang ini kan untuk membayar biaya kuliah saya juga agak susah ya, jadi saya juga cicil untuk membayar kuliah saya, jadi saya juga tidak enak hati untuk meminta uang ke orang tua saya. Lalu bagaimana ketika ada dosen yang memberikan tugas, Abi mengerjakan tugas itu dengan cara apa? Ya saya itu kalau buat tugas itu saya harus pinjam laptop teman, dan sekarang ini kan pas saya masuk semester 4 ini kan saya rasa punya banyak tugas. Nah, kalau saya mengerjakan tugas kan otomatis teman saya juga harus mengerjakan tugas. Jadi kalau saya pinjam laptop teman saya itu saya harus pas pulang dari kampus itu saya juga harus ikut ke kosan teman saya. Terus kalau saya sudah di kosan teman saya kan pastinya saya harus tunggu dulu dia buat tugas dia, baru saya pinjam laptopnya. Jadi kalau misalnya saya pinjam laptopnya itu terus saya buat tugas, seringkali saya pulang ke rumah itu sudah larut malam. Dan karena itu juga orang tua saya itu sering memarahi saya karena sering pulang larut malam. Kalau pulang larut malam sekali dua kali kan pastinya orang tua saya masih memaklumi itu. Tapi kalau sekarang ini kan dalam seminggu itu saya pasti buat tugas kan misalnya 4 hari. Jadi 4 hari itu kan saya pulangnya larut malam. Jadi situ orang tua saya tuh suka marah-marah ke saya, jadi menambah beban pikiran saya begitu. Belum lagi saya mengerjakan tugas yang banyak, terus saya buat tugas juga kan agak sulit. Jadi yang saya tangkap dari cerita Abi bahwa Abi ini mempunyai masalah di semester ini. Laptop Abi ini kan rusak. Iya. Terus Abi tuh
eh, mau membuat tugas tapi harus meminjam teman punya laptop. Iya. Tetapi Abi itu harus ikut ke kosannya dia. Jadi tunggu dulu dia selesai membuat tugas, lalu Abi membuat tugasnya Abi. Jadi Abi tuh pulangnya larut malam sehingga itu yang membuat Abi dimarahi oleh orang tua Abi. Terus Abi juga sebenarnya ingin meminta orang tuanya Abi uang ulang, tetapi Abi tidak berani. Mungkin begitu Abi. Iya. Jadi apakah mungkin besok atau lusa dosennya Abi itu memberikan tugas, lalu Abi membuatnya dengan cara pergi ke kosan temannya Abi sampai larut malam? Kalau itu sih pastinya saya akan melakukan hal yang sama karena kan tuntutan tugas, jadi mau tidak mau harus saya lakukan itu, walaupun saya sudah tahu sih konsekuensinya. Pastinya sepas pulang ke rumah pasti orang tua juga akan marah-marah, tapi saya harus buat karena kan ini menyangkut nilai juga kan. Itu sih Bu. Ibu melihat Abi itu sangat bersemangat ya membuat tugas, walaupun di sisi lain Abi tuh pulang larut malam sehingga dimarahi orang tua Abi. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah solusi dari Abi untuk menyelesaikan permasalahannya Abi yang membuat tugas ini dan agar tidak dimarahi oleh orang tua Abi? Jadi yang saya pikirkan saat ini itu, sekarang kan zaman sudah canggih Bu, jadi kita juga punya HP untuk ya bisa mengakses media sosial begitu. Jadi saya itu mau download satu aplikasi yang sama untuk membuat tugas, misalnya Word. Jadi saya juga bisa buat tugas lewat HP begitu Bu. Jadi saya juga tidak buat tugas lagi kayak misalkan yang kemarin-kemarin begitu, saya buat tugas dengan cara pinjam laptop teman, terus harus buat tugas itu sampai larut-larut malam di kosan teman. Kan saya sudah tidak buat tugas begitu lagi Bu. Jadi kalau saya lakukan solusi yang saya ambil ini, pastinya kan saya juga sudah tidak dimarahi lagi oleh orang tua saya karena saya buat tugas kan sudah di rumah, bukan lagi di kosannya teman. Jadi menurut saya Bu, tindakan saya yang sebelumnya itu salah dalam saya mengambil keputusan itu Bu. Jadi solusi saya sekarang ini bisa meringankan beban pikiran saya supaya saya juga tidak dimarahi lagi oleh orang tua saya, dan saya juga buat tugas itu tepat waktu, dan saya juga paling tidak dimarahi oleh dosen. Oke, di sini tuh solusi Abi ini sangat bagus untuk permasalahan Abi, yaitu menangani keduanya. Tapi Bu, solusi yang saya sampaikan kepada ibu ini saya belum terapkan untuk saat ini. Nantinya saya mau terapkan besok dan seterusnya. Jadi di sini saya menyimpulkan dari permasalahan Abi bahwa Abi ini mempunyai beban pikiran dari segi di semester ini tuh Abi banyak tugas, tapi laptop Abi ini rusak. Jadi mau perbaiki juga sudah tidak berani minta uang ke orang tua karena sebelumnya juga sudah minta untuk memperbaikinya, tapi laptopnya rusak ulang, sehingga Abi ingin membuat tugas tuh dengan cara meminjam laptop temannya Abi, tetapi pulangnya hingga larut malam, dan itu yang membuat Abi tuh dimarahi oleh orang tua Abi. Nah, di sini juga Abi melakukan hal itu terus menerus. Itu menambah beban pikiran Abi karena banyak tugas, dan itu terus ditambah lagi dengan orang tua yang marah-marah. Tetapi yang saya dengarkan solusi dari Abi ini yaitu mendownload aplikasi sejenis misalnya Word supaya membuat tugas lewat HP.
HP sehingga tidak ke kosannya temannya lagi hingga larut malam. Dan kalau sudah bikinnya di HP kan, di kampus itu kan bisa pinjam laptop temannya untuk mengeditnya pasti rapi ya. Ya. Dan itu juga pastinya Abi tidak akan dimarahi oleh orang tua Abi yang pulang larut-larut malam itu ya. Jadi apakah ada hal-hal lain lagi yang ingin Abi sampaikan? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada ibu. Jadi saya ingin bertanya, dari proses konseling ini perasaan apa yang Abi rasakan sekarang? Jadi setelah saya menceritakan permasalahan saya yang tadi itu, saya merasa berkurang beban pikiran saya dan saya juga merasa lega sudah bisa menceritakan unek-unek saya kepada ibu. Oke, mungkin sampai di sini saja proses konseling kita. Jika Abi ingin konseling kembali, boleh hubungi saya. Ya baik ibu, terima kasih untuk waktunya ibu. Ya, terima kasih.